Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak ayam mati kejepit di sumur. Yang jawab salam saya doain mudah-mudahan selesai acara banyak duit, panjang umur. Sekali lagi ya Bu ya, yang di belakang, yang di luar, yang jawab salamnya kompak, mudah-mudahan biar pada sehat, umurnya panjang, rezekinya banyak, selamat dunia dan akhiratnya. Amin ya Allah ya Rabbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Asyhadu an la ilaha wa asyhadu anna muhammadar rasul. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi samiil 'aliim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-salatu mi'rajul mu'minin. Allahumma barik lana ya Allah. Amin Pak. Meleget baik. Bu, amin. Allahumma barik lana ya Allah. Diangkat tangannya. Amin, tangan dijedok baik. Yang tangannya diangkat, aminnya kenceng. Mudah-mudahan Allah berikan barokah kita di bulan Rajab, Allah berikan keberkahan kita di bulan Sya'ban, Allah sampaikan usia kita kepada bulan suci Ramadan. Allah ampuni semua dosa dan kesalahan kita. Allah qabul semua hajat dan cita-cita kita. Allahumma barik lana ya Allah fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna ya Allah Ramadana wa ghfir lana dunubana wa hafil maqasidana walhamdulillahi rabbil Pertama-tama yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan segenap para alim ulama, para kiai, para ajengan, para
asatid wal asatidah, para hujaj wal hujajah. Bil khusus yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan guru kita Al-Mukarram Bapak Ustadz Onim Iskandar, guru kita Al-Mukarram Bapak Ustadz Dede Sulaiman, juga guru kita, guru saya yang berasal dari kampung saya, Al-Mukarram Bapak Ustadz Abdurrahman, yang menjadi wasilah saya bisa hadir pada kesempatan siang hari ini. Dan segenap para asatid, para kiai, para ibu ustadzah yang hadir, yang mohon maaf seandainya namanya tidak dapat saya sebutkan satu persatu, namun sedikit pun tidak mengurangi rasa hormat, takjim dan mahabbah saya yang sama-sama kita doakan. Mudah-mudahan kita punya kiai, kita punya ustadz, kita punya guru yang ada di ini tempat. Beliau-beliau semua selalu senantiasa Allah berikan barokah, panjang umur, amin. Sehat badan, rezekinya banyak, kuat iman Islamnya, mustajab doanya, dan Allah istiqomahkan dalam perjuangan dakwahnya, amin. Ya Allah ya Rabbal. Juga yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan segenap kepanitiaan peringatan acara Isra dan Mi'rajnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Masjid Jami Hidayatul Ihsan, yang hadir pada kesempatan siang hari ini dari aparatur pemerintah, Bapak Kapolsek, tokoh masyarakat, hadirin jamaah sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, para pemuda-pemudi semua yang hadir pada kesempatan siang hari ini, yang mudah-mudahan duduk simpunya kita di haflah yang mubarakah ini Allah ridho, amin. Allah cinta kepada kita semua, sehingga dengan kecintaan dan keridhaan Allah kepada kita semua yang hadir pada siang hari ini, yang sakit Allah hilangkan penyakitnya, yang sakit meriang Allah hilangkan meriangnya, yang sakit panas Allah hilangkan panasnya, yang sakit gigi Allah hilangkan habis gigi orang. Apapun penyakit kita hadir di tempat ini Allah berikan kesembuhan, amin. Seandainya yang hadir pada siang hari ini ada yang punya banyak masalah, barokah kita ngaji, Allah berikan jalan keluar masalah kita, amin. Seandainya yang hadir pada siang hari ini ada yang punya banyak setoran, ada Bu, ada yang punya banyak setoran, ada yang jawab jujur, saya doain setorannya cepat lunas. Sekali lagi saya tanya, ada yang punya banyak setoran, ada yang hari Senin punya setoran, ada Selasa, Rebo, Kemis, Jumat, cepat mati lagi. Mudah-mudahan yang punya banyak setoran, yang punya banyak utang, yang punya banyak cicilan, yuk sama-sama saya ajak wabil khusus kepada para ibu-ibu seorang istri siang hari ini, yuk sama-sama kita doakan kita punya suami, betul? Sebab nggak di sini, nggak di Muara Gembong, yang mayoritas mencari nafkah adalah suami, betul? Betul. Makanya yuk sama-sama doakan suami kita, ibu, mudah-mudahan kita punya suami biar banyak rezekinya, amin. Yang dagang Allah lariskan dagangannya, yang bisnis Allah berikan gol bisnisnya, yang rezekinya masih di atas langit Allah turunin, amin. Di dasar bumi Allah keluarin, yang jauh Allah deketin, yang haram Allah halalin, yang sedikit Allah banyakin. Alhamdulillah Rabbil. Kenapa saya ajak ibu-ibu, para istri untuk senantiasa mendoakan suaminya? Sebab ibu, ternyata doa seorang istri 3 kali lebih cepat diterima oleh Allah daripada doa para
suami, betul Ibu? Maka ada istilah mengatakan tidak ada kesuksesan suami tanpa doa terbaik dari istrinya, betul? Betul. Makanya bapak-bapak tolong catat dan didengarkan Pak, maaf. Kalau bapak pengen rezekinya lancar, duitnya banyak, usahanya enak, dagangannya laris, bisnisnya gold, satu kuncinya Pak, jangan pernah sakitin hati istrinya. Bu, betul Bu? Jawab yang kompak, ini kampung apa? Perumahan Grand Kalijaya. Kira-kira di perumahan Grand Kalijaya ada nggak suami yang suka nyakitin istrinya? Ada? Jujur aja, jujur. Suami yang suka bohong ada? Suami yang suka WA-an sama janda ada? Sama ibu juga dengerin Bu. Ini khusus buat ibu-ibu, bapak-bapak siap-siap. Kalau ibu pengen suami rezekinya lancar, duitnya banyak, ATM-nya penuh, bisnisnya lancar, satu kuncinya, jangan pernah marah-marah di depan suami. Betul Pak? Satu pertanyaannya, di Kalijaya perumahan kira-kira ada istri yang suka marah-marah sama suami? Ada? Jujur aja Pak, jangan takut menjawabnya Pak. Saya tanya sekali lagi, ada istri yang suka marah-marah sama suami? Ada? Istri yang suka belanja online tanpa izin suami? Ada? Hati-hati kok, di kampung saya pernah kejadian ada istri yang belanja online kagak izin suami, akhirnya tuh istri meninggal dunia, ternyata jenazahnya dibawa kabur sama JNT. Bu, yang kedua, di Kalijaya ada nggak bini yang suka nyopet duit suaminya? Ada? Saya mau tanya sama ibu-ibu, jawab yang kompak Bu. Ibu kalau nyuci celana suami di kantong ada duit 300.000, pertanyaannya ibu ambil apa kagak? Kompak amat ya. Ambil Bu. Suaminya nanya, "Neng, ngeliat duit Aang nggak 300.000?" Ibu jawabnya, "Ngeliat apa kagak?" Astagfirullah. Di grup sama baik kayak di luar lagi ya Bu. Bu, terakhir jawab yang kompak Pak, di perumahan Grand Kalijaya ada nggak bini yang suka berani kentut depan suami? Mudah-mudahan semuanya selamat dunia dan akhiratnya. Amin ya Allah ya Rabbal. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu. Salawat teriring salam senantiasa terlimpah curahkan kehadiran baginda agung yakni baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi. Bu, Pak, masih hidup. Luar biasa pada kesempatan siang hari ini Allah kumpulkan kita di tempat yang dimuliakan oleh Allah, betul? Allah kumpulkan kita di tempat yang dicintai oleh Allah. Maka insya Allah saya dan jamaah yang hadir pada siang hari ini akan senantiasa menjadi orang yang dicintai oleh Allah. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Sebelumnya saya mohon maaf kepada panitia, bil khusus kepada Bapak Ustaz Anwar Iskandar yang selama ini menghubungi saya. Mohon maaf saya agak telat kedatangan saya karena saya berangkat dari rumah jam 7:30. Harapan saya sampai di sini jam 9:30, tapi berkata lain saya terjebak macet di berbagai pertigaan. Akhirnya saya agak telat hadir. Mohon maaf ya Bapak Ibu. Saya terjebak macet di jalan. Walaupun dalam hidup saya punya prinsip, maaf, saya lebih baik terjebak macet di jalan tapi sampai tujuan daripada saya terjebak rasa nyaman tapi gak ada kepastian.
Sebelum saya lanjutin, saya ingin bertanya kepada para jamaah, wabil khusus ibu-ibu. Ini ibu-ibu duduknya lagi marahan ini ya. Ada yang di belakang, ada yang di samping, ada yang di samping. Ini kira-kira suara saya jelas nggak ibu? Kurang kompak, suara saya jelas nggak? Saya mau tanya sama ibu boleh? Boleh Pak, saya nanya Pak. Nah, kira-kira menurut jamaah sekalian, saya ingin tes kejujuran. Coba Bapak Ibu lihat baleho yang ada di belakang saya. Ini kira-kira baleho yang ada di belakang saya terdapat foto saya gede. Ini kalau di baleho kira-kira foto saya kelihatannya hitam apa putih? Yang kompak hitam apa putih? Aslinya ibu-ibu memang remes. Di belakang ngejawab hitam. Dia mama Ustadz dia berani, apalagi laki. Betul Bu? Ibu bilang saya hitam, demi Allah saya gak marah. Kenapa Ustadz? Kenyataan. Saya gak marah Pak, saya gak kecewa sebab saya bahagia, saya gembira. Karena pada siang hari ini saya duduk sementara Masya Allah tabarakallah di depan masjid, di sekeliling masjid duduk manis para bidadari-bidadari surga. Walaupun wajahnya udah pada kadaluarsa. Rasain loh. Mendingan mana kadaluarsa hitam. Kadaluarsa besoknya kagak. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah. Pak, Bu. Nah, kita ngajinya santai aja Pak ya. Ini kita bikin kesepakatan di kelar sampai jam berapa nih? Jam 2. Kalau kelar sampai jam 2, emang udah ada berapa mubalik yang mati di sini? Teman-teman amat saya ceramah sampai jam 2. Insya Allah Guru Ustaz Abdurrahman, saya saat nanti selesai acara izin saya langsung pamit pulang karena emang ada acara lagi di luar gitu ya. Jadi kalau yang sekiranya ada yang dibawa dari sekarang aja siapin. Takut ntar lupa doang. Ntar saya udah jalan baru dikejar-kejar habis. Ya. Terima kasih Pak, saya dikasih tisu. Ya. Saya itu Pak kalau melihat tisu tuh selalu ingat dengan istri saya itu. Karena setiap kali saya pulang ceramah, dia tuh selalu nunggu di depan pintu. Sambil bawa tisu saya pulang, assalamualaikum, waalaikumsalam, ayah kamu baru pulang. Iya mama. Itu kok ayah keringetan ya, namanya habis ceramah mama pasti capek keringetan. Boleh nggak mama lapin keringetnya? Ya boleh lah mama, tapi syaratnya ayah merem mama malu. Iya. Dilapin. Yang bikin saya aneh itu bapak ibu tahu-tahu amplop saya hilang. Kata saya gini kayak tukang copet Jakarta. Makanya ntar kalau saya dikasih dari Pak Ustadz Omin, dari panitia, nanti saya sengaja saya taruh dalam kolor. Ntar kan kalau sekali dirobos sekalian. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, siang hari ini kita berkumpul di tempat yang mulia ini dalam acara Isra dan Mi'raj. Sekaligus inilah Masjid Hidayatul Ihsan yang keberapa? Ya kan? Berarti ini masih baru 5 tahun. Betul? Dengan tema meningkatkan kualitas iman melalui perjalanan spiritual. Sebelum saya ke ranah itu, saya ingin bertanya kembali kepada jamaah. Ini kira-kira kita kumpul di tempat ini, kalau bicara pahala, gede apa kecil? Saya tanya bapak-bapak dulu, Pak. Pak, kalau bicara pahala, gede apa kecil Pak? Bu, kalau bicara pahala, gede apa kecil Bu? Ibu senangan yang gede apa yang kecil? Kalau bicara gede ataupun kecil, kita dulu di tempat ini dijelaskan di dalam kitab Hayatul Hayawil Kubro yang dikarang oleh Syekh Imam Damiri dijelaskan, aqallul jazaa'i li huduri majlisil ilmi,
paling kecil-kecilnya, paling sedikit-sedikitnya pahala, balasan, ganjaran yang Allah berikan bagi orang-orang yang hadir di majelis ilmu. Allah berikan dua, ada berapa? Ya kita adanya jumlah. Ada berapa? Kurang kompak, ada berapa? Apa yang pertama? Ayat faro liwalidayhi biqabrihi. Allah akan ampunin dosa kita punya orang tua. Pak punya orang tua, ibu punya orang tua. Coba yang orang tuanya masih hidup, angkat tangannya. Dan yang kedua, yang orang tuanya sudah meninggal dunia, maaf, bisa angkat tangannya. Nah, banyak yatim lagi. Bagi bapak ibu yang saat ini orang tuanya sudah meninggal dunia, berada di alam kuburnya, barokah kita kumpul di tempat ini. Yang pertama, Allah akan ampunin dosa orang tua kita di alam kuburnya. Alhamdulillah. Makanya pantas bapak ibu, ketika malaikat sedang mencambuk seseorang di alam kuburnya, maka seketika malaikat itu berhenti. Apa kata si fulan? Wahai malaikat, kenapa kau berhenti mencambukku? Apa kata malaikat tersebut? Wahai fulan bin fulan, bagaimana saya terus melanjutkan cambukan ini kepada engkau, sementara di dunia anakmu sedang duduk di majelis taklim dan beristighfar untuk dirimu. Alhamdulillah. Ternyata istighfar yang kita baca untuk orang tua kita itu mampu meredam azab kubur kalau seandainya orang tua kita mendapatkannya. Alhamdulillah. Itu yang pertama. Yang kedua, innallaha yahfazul aulad. Sesungguhnya Allah akan menjaga anak dan keturunan kita. Amin. Pak punya anak, ibu punya anak. Nih saya kasih ilmu, mau nggak? Punten maaf, bukan berarti saya ngeguruin, nggak. Ini amanah dari guru saya. Kalau kamu ceramah, sampaikan kepada jamaah. Ibu yang punya anak masih kecil, biasanya itu anak kan rentan sama penyakit, Pak. Betul nggak? Nah, bagi ibu-ibu yang punya anak masih kecil, balita, bayi di bawah 5 tahun, ketika anak itu sakit panas, jangan buru-buru panik. Ada obatnya, mau nggak saya kasih, Bu? Bu, ibu, saya mau tanya, ibu punya telunjuk nggak? Coba ibu-ibu yang punya telunjuk, angkat telunjuknya. Jangan dingin-dingin kok. Telunjuk istri, telunjuk ibu itu bisa menjadi obat. Beda sama telunjuk bapak. Bapak-bapak mah telunjuknya rada bader. Tapi kalau ibu-ibu telunjuknya bisa jadi obat. Bagaimana caranya? Ketika anak itu badannya panas, ibu ambil air segelas. Nih, kopi bukan air. Kemudian telunjuk ibu celupin di air sambil baca Fatihah. Sebelum baca Fatihah, sebut nama anak ibu, bin suami ibu, jangan bin suami tetangga. Sebut nama ibu, bin suami ibu, langsung bacain Fatihah. Sebab kata Nabi, Al-Fatihatu lima qur'atlah. Al-Fatihah itu tergantung dengan apa yang kita niatkan. Kita baca untuk orang meninggal dunia, bagus. Bahkan kita baca untuk orang yang sakit, bagus. Alhamdulillah. Bahkan mohon maaf bapak-bapak, seandainya bapak-bapak di perumahan Grand Kalijaya punya istri rewelnya 17 kesetanan. Banyak. Ada nggak Pak di sini bini yang rewel, Pak? Jujur aja, ada apa kagak? Pak, kalau punya bini rewel, Pak, gampang bacain Fatihah di jidatnya, Pak. Insya Allah akan ada dua kemungkinan. Satu, istri kita sadar. Dua, bapak digaplok. Betul? Setelah dibacain Fatihah, kemudian airnya diambil, basuhi seluruh tubuh anak kita. Insya Allah, biiznillah, dengan izin Allah, rerep turun panasnya.
Saya bacain Fatihah sama anak saya usapin saya baju ke seluruh badannya. Tapi udah beberapa kali tetap aja masih panas saja. Saya bilang aja bawa aja ke bidan. Oh dibawa ke bidan, ya orang panas masih panas banget. Berarti doa Ustaz kagak maju, bukan doanya yang gak maju, mungkin kitanya keyakinan yang kurang kepada Allah. Betul? Betul? Ya bagaimana mau yakin Pak baca Fatihah pikiran ngayal. Pelunjuknya ditelupin kok. Baca pada Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin. Hatinya ngomong, ya Allah Tuhan bapak lu mah kebina-bina banget. Tahu emang anak sakit dia pakai mantel mancing. Emang bapak lu mesti ada biar kalah. Alhamdulillahirrahim malik jawabin gua kalau kadang ulang lu bener cerai sama bapak lu. Biarin dia balik mancing gua gedik. Insya Allah itu bocah bukan ada sembuh malah setip. Betul. Itu yang kedua, Allah jaga anak dan keturunan kita bita'atil ajdad. Lantaran ketaatan kita kepada Allah, mau hadir duduk di majlis taklim seperti siang hari ini. Alhamdulillah. Yang selanjutnya, poin yang kedua, Bapak Ibu, karena waktunya singkat, jadi saya langsung kepada intinya aja. Setuju? Insya Allah jam 11:30 selesai acara. Saya izin langsung pulang. Kalau yang makan ya makan dulu, nggak apa-apa. Ntar apa sekarang Ustaz? Kalau sekarang nggak apa-apa. Bu, ayo saya mau tanya, Bapak Ibu maaf, Bapak dalam kehidupan ini pengen jadi orang yang beruntung dunia apa beruntung akhirat? Yang kompak Pak. Pengen jadi orang yang beruntung dunia apa beruntung akhirat? Bu, Ibu pengen jadi orang yang beruntung dunia apa beruntung akhirat? Dua-duanya. Berarti Ibu pengen diduain. Kalau bicara beruntung, saya dan jamaah pasti menginginkan keberuntungan dunia dan akhirat, betul? Menginginkan keselamatan dan kemenangan dunia dan akhirat, betul? Maka jawabannya ada di dalam surat Al-Hajj ayat 77. Ini resep, ini cara dari Allah agar kita menjadi hamba yang mendapatkan keberuntungan, keselamatan dunia dan akhirat. Apa kata Allah? Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu. Wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang perumahan Grand Kalijaya yang beriman kepada Allah, kalau kalian pengen mendapatkan keberuntungan dunia dan akhirat, maka yang pertama irka'u wasjudu, ruku dan sujudlah kalian kepada Allah. Kalau bicara ruku dan sujud, gerakan apa Bapak Ibu? Gerakan apa? Ya berarti intinya kalau kita pengen selamat, ini kan tepat tanggal 27, betul? 27 pas di mana Rasulullah Muhammad SAW melakukan sebuah perjalanan yang sangat mulia, perjalanan yang sangat agung, perjalanan yang maha dahsyat, yang bahkan perjalanan itu diabadikan di dalam Al-Quran, yaitu peristiwa perjalanan Isra dan betul? Kalau saya terangin sejarahnya dari Isra dan dari Isra-nya, kemudian Mi'rajnya sampai menerima perintah sholat, itu kayaknya nggak cukup waktu berjam-jam. Betul apa kagak? Intinya saat ini kita lagi ngerayain bukan hanya ulang tahun masjid, bukan hanya milad masjid, tapi milad sholat. Betul apa kagak? Makanya kata Allah, kalau kita pengen selamat beruntung dunia dan akhirat, irka'u wasjudu, rukuk dan sujud itu kudu kita jaga. Betul Pak? Pak, pertanyaannya bicara sholat Pak, itu enteng apa berat? Sombong amat. Sholat itu enteng diucapinnya, berat melaksanain.
adalah sajadah, itu setan udah duduk. Setan udah duduk yang bersiap-siap akan menggoda kita. Ketika terdengar suara azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, setan kabur sejauh 60 km. Ini kalau dari sini 60 km kemana nih? Bandung. Bandung ya. Berarti kalau azan di musola di masjid Hidayatul Ihsan, itu setan kabur ke Bandung, Pak. Kelar azan balik lagi dia. Pas komat kabur lagi ke Bandung. Kelar komat balik lagi. Coba kalau dia ke Bandung yang naik ojek. Nyampe kemarin kita udah kelar sembahyang. Betul apa kagak? Makanya ibu-ibu yang lagi sholat bu, maka setan akan membuat yang lupa jadi ingat, yang ingat jadi lupa. Allahu Akbar, yang lupa jadi ingat. Kadang-kadang di saat kita sholat apa baik ingat kan? Kunci motor dibawa buanter, nyari ketemu betapa keingetan. Ngapa pas sholat jadi ingat? Betul apa kagak? Allahu Akbar, ya Allah, iya sekarang setoran pinjol. Ada yang lagi sholat lagi mikirin setoran pinjol, ada. Betul. Dan juga akan membuat yang ingat jadi lupa. Gak sedikit kita sholat Allahu Akbar, gue udah berapa rakaat? 3 apa 4? Betul? Perasaan itu udah lama banget. Padahal baru 2 rakaat. Emang orang beda. Gue 2 apa 4 ya? Itu malaikat lewat lalu katanya. Betul. Akan membuat yang ingat jadi lupa, yang lupa jadi ingat. Bu, makanya buat bapak-bapak kalau pengen sholatnya nikmat, khusyuk, sholatnya di masjid, jangan di rumah. Betul. Ini saya dapat informasi dari Ustaz Tony, alhamdulillah Ustaz, Masjid Jami Hidayatul Ihsan kalau 5 waktu jamaahnya sampai keluar-keluar. Wah, luar biasa Ustaz, hebat banget orang sini. Keluar semua jamaahnya. Iya, di luar semua cuman dari di dalam. Ada di pasar Cikarang, ada di pasar Blancong. Padahal mohon maaf Bapak Ibu, kalau bicara khusyukan sholat di rumah apa di masjid? Di rumah Bapak banyak setan. Saya pernah sholat di rumah. Begitu saya sujud, saya punya anak umur 2 tahun setengah laki-laki. Itu kepala saya didudukin. Saya mau beginiin, takut bocah ngejengkak. Akhirnya saya pasrah diem aja. Udah mati saya, Pak. Lama banget. Pas begitu dia selesai, saya bangun. Assalamualaikum, assalamualaikum. Saya pegang kepala saya. Ini apaan? Bebek. Pas saya cintai. Berarti itu anak saya lagi ngedudukin saya pantesan lama sambil. Betul apa kagak? Yang kedua, Ibu, mohon maaf. Kalau di perumahan Grand Kalijaya ada nggak bapak-bapak yang berada genit? Jujur aja Bang, ada nggak bapak-bapak yang berada genit? Yang suka nyimpen nomor WA, yang rambutnya pirang. Kan kalau di wilayah Cikarang sini kan lumayan banyak guru ya. Udah banyak di sini. Apalagi kita setara dari Bancong terus Blokan, itu sampai suku Mangkal, rambutnya pada pirang. Kalau di Cikarang di sini yang banyak di mana? Ada juga di Kedaung ya. Ya Allah, guru saya tadi lewat situ. Untung lewatnya siang, kalau malam dikambingin juga kali. Makanya saya lewat kalau malam pulang ceramah, masuk ke udang-udang, saya buka jendela pintu. Kan saya nggak tahu tempat-tempat yang begitu. Lewat aja, ada yang manggilin, mampir. Saya bilang, cakep juga gitu.
bapak ngalap barokah. Kata kita siaga kan, ya lu dapat berkah gue bawa. Pakai nyimpen nomor begitu kok, udah begitu di sembahyang di rumah lupa matiin kan. Allahu Akbar. HP berbunyi, tuh Ati ngomong kagak? Siapa ya? Jangan-jangan betul. HP terus berbunyi, akhirnya kedengeran sama istrinya. Apa kata istrinya? Bang, HP angkat. Mati gua. Emang istrinya tahu suaminya pembisnis, khawatir takut ada hal yang penting. Dia tahu suaminya lagi sholat. Apa kata dia? Bang, izin angkat HP, abang kan bisnis takut penting doang. Pakai diangkat. Jangan sampai dengan kedaruan. Emang dia rada pinter pak, dinamain di HP itu tukang batu bata. Kan profil nggak bisa dibohongin, ya rambutnya pirang. Pas dilihat sama bininya, lah ini kok video call, lah ini kok namanya tukang batu bata tapi kok rambutnya pirang. Wah kebakar kali dia ya. Pasti angkat, halau. Ini siapa? Lalu siapa? Bah, lu pakai nanya, gue bini yang punya HP, lu yang siapa? Lah, katanya dia belum punya istri. Itu bapak lagi sembahyang posisi kayak begitu bisa rusuh nggak pak? Mati. Keringat berbeda. Oh lu berarti lu siapa? Gua pacarnya. Abis HP dibanting di depan kita lagi sembahyang. Kaget ada tuh. Mohon maaf pak, bini seberani-beraninya sama laki kagak bakal berani ngegebuk laki lagi sembahyang. Paling dikelinterin doang sama dia. Buruan setan lo. Malah kesialan lo. Itu saking takutnya suaminya baca surat Yasin. Bismillahirrahmanirrahim Yasin. Kata bininya Yasin. Wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratil ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Betul. Makanya sholat di masjid. Bicara pahala, maaf, gedean sholat di masjid apa di rumah? Di masjid berapa pahalanya? 27. Di rumah aduh itu kalau bener. Betul. Tapi kalau di masjid 27 Allah berikan kita. Maaf, seandainya kita sholat berjamaah, imamnya khusyuk, makmum gak khusyuk, tetap sempurna pahala kita. Imam kagak khusyuk, makmumnya khusyuk, tetap sempurna. Yang lebih parah lagi, imam kagak khusyuk, makmum kagak khusyuk. Ini dua-duanya sebenarnya kagak ada khusyuk di mana. Tetap sempurna pak, nggak berkurang. Kenapa? Disempurnakan oleh lurus dan rapatnya barisan saf di saat sholat. Betul? Makanya kan imam sebelum memimpin sholat selalu mengatakan dalam bahasa Indonesianya, rapatkan dan luruskan barisan, karena rapat dan luruskan barisan merupakan kesempurnaan dalam sholat. Betul nggak? Sempurna. Emang ada imam-imam yang kagak khusyuk? Emang dasar musim kawin sembahyang kok akan pakai kaos kan. Udah gitu diri paling depan, yang belakang RT. RT orang penting sembahyang di bawa HP, karena ngantongin duit bocah. Dari rokok juga boleh nyopet begini. Begitu dia sholat ruku Allahu Akbar, kan kantong depan berada cetek ya. Jatuh itu apa? Duit ikut jatuh. Itu RT artinya ngomong, duit pakai jatuh. Semoga-moganya buat dirokok. Ntar sujud gua pungut. Pas gitu mau dipungut ternyata masjid banyak kipas angin pak. Duit kabur. Jatuh kemana? Depan imam. Imamnya siapa? Ustadz Onin. Emang Ustadz Onin dia lagi puyeng. Lagi kagak khusyuk. Apa kata Ustadz Onin? Rezeki makan. Entar sujud kedua gua pungut. Duit bocah. Betul nggak ya? Kalau rezeki ini kan abang duit orang
Allah, kalau kalian pengen mendapatkan keberuntungan, keselamatan dunia dan akhirat, irka'u wasyudu, jaga sholat kita. Maaf, dulu pernah ada percakapan zaman dulu antara kebo. Itu di sawah ada kebo, anak-anak kebo. Dia lagi ngomong sama emak sama bapak mana. Begitu terdengar suara azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kata anak kebo, emak kebo, itu suara apa ya emak kebo? Kok begitu mendengar suara itu para petani langsung pada pulang emak kebo? Kata emaknya, oh itu panggilan kesayangan Allah buat hambanya untuk menjalankan perintahnya. Perintah apa mak? Perintah sholat. Oh pantesan para petani pada pulang ya mak. Iya, dia mau ngerjain sholat. Kok kita enggak sholat mak? Enggak, kan kita ketebo. Berarti intinya kalau ada orang yang kagak sholat berarti sama kayak yang kompak, sama kayak kalau ibu punya suami kagak sholat berarti ibu punya suami. Berarti tiap malam ibu dikekepin sama bapak juga. Kalau bapak punya istri kagak sholat berarti bapak punya istri. Oh setiap hari bapak dimasakin sama. Kalau ada ustaz penceramah kagak sholat berarti ustaz. Itu baru yang saya semua. Kalau ustaz yang kebo berarti ibu diceramahin oh itu sama saja. Ustaz jamaah sama-sama jamaah. Ngaku dewek orangnya mah. Betul bu. Nah timbul pertanyaan terakhir. Di saat kita sholat pak, pikiran kita ngayal, nggak khusyuk. Satu yang ingin saya tanyakan, jawab ya pak. Kira-kira sholat kita diterima apa kagak? Namanya lemes ini. Ayo pak jawab yang kompak. Kira-kira sholat kita diterima apa kagak? Gue nanya ke bapak emak. Gue juga. Ayo ibu bapak maaf, diterima apa enggak pak? Iya. Dia makin kuat. Pak, Neng, temen saya nanya. Tutup mulut. Pelan-pelan dah. Pak, diterima enggak pak? Ya bukan ada dengan kesalahan nanti orang agak ya. Bicara diterima dan enggaknya itu urusan Allah, betul. Namun Nabi memberikan gambaran kepada kita apa kata Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya, salah satu la tartaqiu sholatum fawqa. Maaf, ada 3 golongan orang yang sholatnya tidak akan diangkat oleh Allah walaupun cuma 1 jengkal dari atas kepalanya. Awas. Sholat kita yang menyusut, bahkan pada hari kiamat. Ada yang kaget lah. Maksud kaget tuh karena memang semuanya. Sholat kita akan dikembalikan seperti kain gombel wajah kita. Siapa 3 golongan itu? Awas. Yang pertama yang sholatnya nggak akan diangkat oleh Allah, yang sholatnya nggak akan diterima oleh Allah. Yang pertama adalah syibran rajulun ama qauman wa hum lahu karihun. Seorang imam, seorang laki-laki yang memimpin suatu kaum sementara kaum itu membenci. Ini terjadi baik dalam sholat atau di luar sholat. Seandainya ada imam yang memimpin sholat, makmum gedeg, makmum orang resep, bencinya makmum bukan karena lamanya bacaan, bukan karena tidak fasihnya bacaannya, tapi ada yang terkadang ustaz berbicara tidak sesuai dengan ucapannya. Karena
karena kemunafikannya, karena akhlaknya yang tidak bisa memberikan contoh kepada jamaahnya, sehingga jamaah membencinya. Dia menjadi imam, itu rusak sholat. Tapi terkadang banyak kan Pak orang tuh makmum benci sama imam yang lama bacaannya Pak. Saya mau tanya orang perumahan, kalau ibu jadi makmum dengan imam yang lama apa yang bentar? Coba imam yang lama bacaannya. Di belakang udah mulai sujud nih. Ya takbirnya gak begitu lama. Bagaimana bacaannya? Bismillahirrahmanirrahim. Lagi sholat. Masa lu Allah ini? Emang di masjid kalau bismillahirrahmanirrahim baca begitu ya? Ustaz kami imam Bismillahirrahmanirrahim, makmumnya Allah. Nah kapan kelar? Itu kalau ada imam yang lama kayak begitu bacaannya, yakin di belakang tuh jamaah udah ada yang mulai gayung-gayungan. Lama. Kadang-kadang kakinya pada terkejek-kejek. Kapan kelarnya? Belum terawih. Akhirnya ibu besok dia pindah sholatnya. Besok hari yang kedua terawih, gua kagak mau sembahyang di masjid Hidayatul Ihsan. Kenapa? Imamnya lama. Terus lu mana? Musola. Gak pindah ke musola. Begitu di musola sampai imam udah takbir, dia mikir, ini suaranya kayak gua ingat. Ternyata imam yang di masjid pindah ke musola. Apa kata dia? Sabar lede. Yang di masjid kagak pindah. Kalau begitu gua kagak pindah. Betul. Bukan karena hal seperti itu ibu. Itu yang pertama. Langsung aja ya, ini saya kalau mau kasih nama kata kepanjangan. Yang kedua, yang berapa? Golongan orang yang sholat yang nggak diterima. Yang kedua, Pak. Ini yang kedua, bapak-bapak aman Pak. Ini khusus buat ibu-ibu yang ada keluar. Dengerin kok. Ayo. Golongan mengaji. Bu, siapa golongan yang kedua yang sholatnya tidak akan diangkat oleh Allah? Yaitu wamro'atun batat wajauduha alaihsaidun, seorang istri yang ketika tidur sementara suaminya dalam keadaan marah. Rasanya. Saya mau tanya di perumahan, ada gak bini yang kalau tidur bikin lakinya marah? Ada kebalik. Pak, Bapak kalau marah sama bini kira-kira di saat tidur di saat ngapain Pak? Lu kagak ngerti bocah, diem aja lu. Jangan ngambil usah kalau ngambil lakban. Biasanya maaf kalau di kampung saya itu bini tuh bikin laki marah biasanya di saat kagak dibagi makan. Kayaknya tersangka itu ya. Ini yang laki sering jadi korban. Bagaimana suami kata marah? Malam Jumat suami udah kasih kode. Apa kata suaminya? Perhatian. Pesawat akan segera mendarat. Pakai dijawab sama bininya. Mohon maaf. Lapangannya lagi becek. Bu, makanya kalau tidur sama suami jangan sering-sering ngobrol. Kadang-kadang ada di kampung saya tidur lagi bini ngobrol ada masuk-masuk. Akhirnya bininya keceplosan ngomong. Apa kata bininya? Bang, lu kalau gue perhatiin bang, mirip orang gila yang di Cikarang. Lelaki di samping mirip orang gila. Bu, tapi tanya dan guru saya Ustaz Abdurrahman
biasanya kok ini kalau di luar negeri kok maaf, itu biasanya laki kalau lagi banyak duit doang, bini itu nurut. Kadang-kadang kalau lagi banyak duit malah bininya yang minta. Tapi di saat laki lagi kagak duit, kadang-kadang laki tidur cebong pengen meluk kayak susah banget. Baru dia beginilah sombong. Kadang-kadang laki diduga patah masuk kolong ranjang, digembong. Tapi saya dapat informasi orang perumahan Grand Kalijaya ini kata Ustadz Olim istrinya soleha semuanya. Ada cirinya Ustadz, ada ciri istri yang soleha satu, ketika dikasih duit sama suaminya dia mengatakan mohon maaf bang, duit yang kemarin dia masih ada itu simpan aja buat apa. Kira-kira ada nggak potongan bini kayak begitu Pak? Muah. Bu, tapi saya punya istri kayak begitu. Ini saya acara 2 nih, pagi ada, sore ada. Tadi pulang saya kasih amplop. Pas siang ke sorenya saya kasih lagi. Apa kata istri saya? Ayah, iya mama. Saya kan orangnya romantis. Ayah, kan tadi lagi pagi udah ayah kasih. Terus ya udahlah itu mah pegang aja amplopnya buat ayah. Mama serius? Iya. Tapi tetap aja mama isinya. Ya kok kagak beli sapa-sapa. Udah beli ustaz, kagak beli jamaah. Tetep ge sama duit matanya. Ya kompak matanya. Ijo mah murah 20.000. Yang mahal warna apa? Oh berarti orang perumahan sama duit matanya sakit mata itu. Bu, serius orang sini tuh katanya soleha semuanya. Beda sama orang kita yang ya. Lah kemarin malam saya lihat kok laki bini berantem, ya Allah, itu laki duber-duber apa rata-rata. Ditunjuk-tunjuk kurang mati. Yang lebih parah laki dibilang tai. Orang gimbo. Emang lu bang laki tai. Lakinya kagak terima, lu yang tai. Ujung-ujungnya malam-malam laki bini pada berebut tai. Kira-kira di perumahan Grand Kalijaya ada nggak yang potongan model begitu? Nggak ada, ada di orang-orang gimbo. Tapi setelah saya tanya dan saya telusuri ternyata dia pindahan dari perumahan Grand Kalijaya. Meruzuk, udah habis. Lagi. Ini kita udah kayak ceramah di depan tahu dia. Mereka saling berhubungan begini. Bu, Pak, yang kedua, golongan orang yang sholatnya nggak diangkat oleh Allah adalah golongan wanita atau seorang istri yang ketika tidur sementara suaminya dalam keadaan mati. Silakan ibu sholat tahajud, silakan ibu sholat subuh dan sunahnya, silakan ibu sholat sunah fajar syuruk. Tapi kalau suami ibu masih belum redho terhadap ibu, demi Allah, sholat ibu akan sia-sia di hadapan Allah. Sebelum suami kita redho sama kita, diem aja dia takut. Aku lagi ngaji habis berantem ini ada. Betul. Dah yang ketiga Pak, maaf. Yang ketiga, golongan yang sholatnya gak akan diangkat oleh Allah, siapa mereka? Wa akhwani mutasarrimani, 2 saudara, 2 tetangga, 2 sahabat yang putus silaturahim kagak pada nanya. Jadi kalau
sini, temen yang lagi pada kagak nanya, lagi musuhan, lagi marahan, tetangga sama tetangga, saudara sama saudara, temen sama temen. Awas, ternyata putusnya silaturahim kita itu akan berdampak sholat kita, hablum minallah kita yang rusak. Betul? Maka jaga hablum minanas kita, hubungan kita dengan tetangga jaga, hubungan kita sama saudara jaga. Betul? Tetangga jangan pada berantem baik, sama saudara jangan pada berantem baik, jangan pada saling gibah ngomongin satu sama lain. Betul apa kagak? Itu mau di perumahan, mau di kampungan enak kalau akur mah Pak. Betul apa kagak? Ada banyak orang yang bilang tinggal di perumahan mah kagak ada yang akur. Masa? Nah, ini buktinya pada akur. Kalau kagak akur nggak bakal nggak ada ngajar kayak gini. Betul apa kagak? Kita mau tinggal di perumahan, mau tinggal di perkotaan, mau tinggal di perkampungan, jaga silaturahim kita, jangan sampai putus. Karena kita sadar kita adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain. Betul apa kagak? Betul apa kagak Bapak? Makanya mudah-mudahan melalui acara pada siang hari ini, Isra dan Mi'raj akan memperkuat tali silaturahim kita, menambah kualitas iman kita kepada Allah melalui perjalanan yang sangat spiritual, yaitu perjalanan Isra dan Mi'raj yang penuh dengan hikmah. Alhamdulillah. Nah, ini masih ada 2 poin lagi Pak. Kita tahu. Kata Allah, kalau kita pengen beruntung dunia dan akhirat, ya ini anak kau tadi. Neng, mau duit nggak? Satu orang aja satu. Kenapa 2 orang? Satu orang. Kayak ini sini nasi. Ini anak saya. Pak izinnya Pak ya? Izin. Ini saya tes. Nah, namanya siapa? Vidi. Jadi anak solehah. Dia jadi anak yang pintar. Sayang sama orang tua ya. Demikian. Bukan dia. Namanya siapa? Vidi. Yang nempel. Vidi sekolah nggak? Kelas berapa? 2 apa? 2 SD. 2 SD udah pentas dulu. Insya Allah dia nanti jadi pengacara nih. Ini kalau jadi pengacara bukan siapa yang dihukum udah. Vidi ngaji nggak sayang? Ngaji sama siapa? Orang-orang siapa? Ya kagak semua orang bisa ngajarin ngaji. Kan ada yang memilih minta kucuk juga kan? Ustaz minta mix satu lagi Ustaz. Bentar. Halo. Ya kan? Ngaji sama orang. Umi Ustazah di mana tadi saya? Di Saung. Ngaji di Saung. Emang Saung mana tak? Oh Saung Ustaz di Latahjar. Emang ada saungnya? Ada di situ kan ya? Oke. Ngaji di Saung. Udah ngaji sampai mana ngaji saya? Ikro berapa? 6. Wah, tepuk tangan ibu. Kelas 2 udah ikro 6, dulu saya kelas 6 ikro 1. Nah, bapak tes ya sayangnya, bisa ngaji ya. Nanti lanjut aja. Nanti kalau bisa dikasih duit, kamu harus kartonin. Bapak saya belum dibayar. Siap sayang.
ya Pak ya. Ini udah mulai cemas mukanya Pak. Kadang-kadang sembako di bawah. Senyum ini senyum palsu. Dia jadi anak yang soleh. Ya, nanti kalau punya suami pengen suami yang apa? Yang gampang. Kayak gini. Ya Allah, buat apa kan jujur ya? Berarti saya emang ganteng. Bukti diharapkan sama mimpi. Masya Allah, udah pokoknya yang nanti punya suami kayak bapak. Ya, ganteng kan? Enggak. Mana pakai ini ganteng kan? Ganteng. Terus yang kedua, bapak hitam apa putih? Putih. Putih baju kali ya. Ayat-ayat lanjutin ya, sama baca ayat yang pendek aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud. Lakum dinukum waliyadin. Tahu? Ini si antum ketinggalan di mana? Kayaknya ada yang ketinggalan ya? Apa ketinggalan di jalan bosan? Oh, ada lagi saya lihat. Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud. Lakum dinukum waliyadin. Masya Allah, pintar, nada seperti ya. Ini. Bagi dua, bentuk itu bagi dua. Wah, lu masih kecil lu kata duit kan tuh. Bahaya. Ya Allah, lagi saya. Rukun Islam ada berapa sayang? Iya. Rukun Islam ada berapa? Pintar hidup kayak begini. Nah, Oh, ada 6. Ya, 1. keiman kepada Allah. Tadi saya tanya rukun apa ya? Rukun Islam ada berapa sayang? 6. 1. Iman kepada Iya. 2. iman kepada malaikat, 3. iman kepada Rasul, 4. iman kepada kiamat, Ini yang nunjukin PA nih. Tapi yang salah mungkin yang diikutin. Rukun Islam ada 5. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, yang ditanya siapa, yang jawab siapa. Mudah-mudahan doain Didi ini jadi anak yang soleh. Ya, bakti sama orang tuanya, sukses dunia akhiratnya, jadi kebanggaan kedua orang tuanya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Saya terima kasih Rio, mana Rio? Sini ya buat saya. Satu, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, undangan. Bocor lagi cepere juga. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bagi 10. Hah? Itu bagi 10 orang goceng.
Udah mau jajan saya, mau jajan bareng-bareng kagak pantar beli es gocengan ngomong. Ada jasa kayak gocengan udah semua dapat kan? Udah saya kayak makasih saya kayak turun ya. Ini turun dari bawah kan? Udah sampai 12 tahun ya. Iya. Tadi Pak Satomin, tadi saya minta terakhir anaknya itu mana? Satu orang saya minta doanya. Iya, ya itu nggak apa. Kamu yang mana? Ada nggak? Jamaah ada nggak? Nggak dari jamaah dulu dari jamaah. Ada dari jamaah. Ada di duduk saya. Ayo duduk. Kasih saya dulu. Sini dulu orang duduk. Tengah kabur. Ini kita ini saya. Namanya siapa? Tahu? Pegang. Itu kan? Iya, itu kan? Coba halo. Ini nyala nggak? Coba halo gitu. Nih. Halo, pegang. Halo. Halo. Namanya siapa? Tirta. Tirta. Usia? Ya bocah mau umur dia kan. 13 tahun. Tirta sini sama siapa? Sendiri. Mamanya? Kalau di rumah. Ayah udah ada. Mas, ayah udah ada. Udah ada. Mama masih ada. Mama nggak ngaji. Mama nggak ngaji. Nggak datang nggak. Lagi ngapain mama? Mama udah nikah lagi belum? Belum. Iya. Namanya ada. Saya nggak sama ayah. Saya sama ayah. Kangen nggak sama ayah. Ntar doain ayah pakai Fatihah ya. Bisa baca Fatihah saya? Bisa. Nah, ibu bapak, kenapa saya panggil pakai tim slow begini? Mohon maaf guru ya. Ini kelamaan kan? Lagi deh ya. Aja 17 guru ya. Nah, kata kali begini, maaf. Ini nggak apa-apa duduk aja. In arata ayalina qalbuka. Maaf. Kalau bapak ibu pengen dilembutkan hatinya sama Allah, fadlul yatima minka, deketin diri kita sama anak yatim. Wamsar selalu usap kepalanya. Maaf. Itu ada tata caranya kita Bapak Ibu. Kalau usap kepala anak yatim yang nggak punya bapak itu dari depan ke belakang. Kalau piatu yang nggak punya ibu dari belakang ke depan. Yatim piatu depan belakang. Tapi jangan digesek. Ada kesempatan kalau orang digesek, songkok bangun jatuh. Ya apa? Terus setelah kita usap kepalanya, kalau Ami itu Ami nggak kasih makan apa yang kita makan. Satu ini ada makanan nggak? Nah, maaf. Izin ya, ini kan enggak dimakan ya? Ya. Ustaz makan enggak? Enggak boleh. Ini dimakan ini. Oh, habis untuk lagi kan? Pak, boleh minta plastik. Kita lagi praktek hadis Nabi ini biar semuanya dapat berkah. Ya nanti di ujungnya nanti mudah-mudahan ini intinya nih. Ada plastik Ustaz. Ini rumahnya jauh dekat enggak? Oh, biar dibawa pulang. Enggak apa-apa piring-piringnya. Bagus. Enggak apa-apa kalau di rumah. Mama pasti suka pisang, saya yakin. Juga ketawa. Ibu, setelah kita dekat sama anak yatim, kita usap kepalanya, kita berikan makan apa yang kita makan. Apa kata Rasulullah? Fa'inna dzalika ya'inu qalbaka. Maka sungguh perbuatan yang demikian akan mampu melembutkan hati kita. Wa takdiru ala hajatika, dan bakal mampu mendatangkan hajat kita. Ketua DKM mana? Ketua DKM bisa mana ketua DKM? Nggak usah ngaji kemarin. Ini kan milad masjid ini nih. Ya, maka sekaligus kita minta doa dari anak yatim supaya semua jamaah Allah kasih istiqomah beribadah di masjid ini. Amin ya Allah ya Rabbal. Bisa sini bareng saya. Disiapin gambarnya. Pagi dia usah kamu sini temenin saya. Sini bareng saya. Enggak apa-apa, duduk aja di sini kan. Bapak Ibu, Bu, Pak, maaf Pak. Kalau orang tuh peduli sama anak yatim,
Nanti kan kita semuanya akan melalui satu titian jembatan yang namanya Sirat. Betul nggak? Di saat kita nyebrang Sirat, maaf, orang yang peduli sayang cinta sama anak yatim selalu ngusap kepalanya memberikan makan kepada mereka. Nanti ketika dia berada di atas titian Sirat, tuh anak yatim bakal menjemput, megangin tangannya, dia selamat. Insya Allah kabar Khatib, dia nyebrang itu seperti kilat yang menyambar. Ditolong karena kebaikan dia dunia kepada anak-anak yatim. Alhamdulillah. Nah, makanya sekarang maaf ya, aku baca Fatihah. Adik-adik, gini sayangnya, jangan ada yang bersuara ya. Pak, saya minta waktu 5 menit. Ibu, duduk aja ibu. Kamu ini terpukul loh. Terasa murahnya kamu saya disalahin. Bu, Pak, Bu, Pak, boleh nggak saya minta waktu 5 menit lagi untuk dari Tirta, saya ya Tirta, saya tanya sekali lagi, Tirta sayang sama ayah, kangen sama ayah, udah berapa lama ditinggal sama ayah? Lama. Ada yang tahu sekitar berapa tahun? Udah ada kurang lebih 10 tahun. Berarti selama 10 tahun ini Tirta sudah tidak lagi merasakan kasih sayang seorang ayah. Betul. Makanya saya ingin mencoba Anda semua untuk masuk ke dunia mereka, agar kita mampu merasakan apa yang dirasakan oleh Tirta. Demi Allah Pak, usia saya saat ini 30 tahun Pak, 38 tahun Ustaz. Saya 38 tahun Pak, walaupun kelihatan agak tua. Ustaz umurnya berapa tahun? 30. Berarti masih tua saya. Ya kalau centang sama saya. Saya 38 tahun Pak. Beberapa tahun yang lalu sama ayah saya pun meninggal dunia. Demi Allah Pak, sampai saat dan detik ini saya masih sangat membutuhkan kasih sayang ayah saya. Makanya saya minta Bapak semuanya pandangannya ke arah Tirta. Insya Allah pandangan mata kita akan jadi saksi kebaikan di hadapan Allah. Amin ya Allah ya Rabbal. Bismillah. Jangan ada yang bersuara, jangan ada yang berisik. Saya akan ajak Anda semua masuk ke dunia mereka, agar kita mampu merasakan apa yang dirasakan oleh Tirta dan apa yang dirasakan oleh anak-anak yatim yang lainnya. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akhiri acara ini dengan sebuah perenungan, dengan sebuah muhasabah. Kita dihadapkan oleh seorang anak yang bernama Tirta, yang kurang lebih 10 tahun Tirta kehilangan sosok seorang ayah. Demi Allah, tidak ada satu anak pun yang terlahir ke alam dunia ingin kehilangan sosok seorang ayah. Tidak ada satu pun anak terlahir ke alam dunia yang ingin menjadi yatim. Tirta selamanya ingin bersama dengan seorang ayah. Tapi Allah berkehendak lain. 10 tahun yang lalu Tirta harus ikhlas. Ayah yang sangat dicintainya, ayah yang sangat disayanginya, harus kembali kepada Allah dan tidak akan pernah kembali lagi sampai saat detik ini. Maka di saat itu sudah tidak ada lagi kekurangan sosok laki-laki yang dia tunggu. Tidak ada lagi yang diharapkan. Akan ada orang yang memberikan sesuatu yang berharga. Karena ayah yang sangat dicintai harus kembali kepada Allah. Bapak Ibu, mohon maaf. Ini kita berada di akhir bulan Rajab. Sebentar lagi kita akan memasuki bulan Sya'ban, betul? Setelah Sya'ban kita masuk bulan suci Ramadan. Ramadan berakhir, kita akan memasuki 1 Syawal. Maka di saat terdengar suara takbir berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Demi Allah Bapak Ibu, siapapun anak yang mendengar suara takbir di malam hari raya Idul Fitri, pasti yang pertama kali akan teringat adalah sosok kedua orang tua. Sosok ayah dan ibu.
Di saat teman-teman sebayanya berangkat ke masjid bersama dengan ayahnya, bergandengan tangan dengan ayahnya, memakai pakaian baru pemberian ayahnya, ada sebagian di antara mereka yang hanya bisa tertunduk menyaksikan kebahagiaan teman sebayanya sambil berkata dalam hatinya, ya Allah, seandainya ayah masih ada, mungkin saya bisa seperti mereka. Lalu di saat itu tangan siapa yang akan mereka cium, tubuh siapa yang akan mereka peluk? Yang hanya bisa mereka lakukan, mereka hanya pulang dari masjid, mendatangi sebuah makam, duduk di samping batu nisan yang bertuliskan nama ayahnya, sambil berkata dengan lirih, dengan suara yang diiringi tetesan air mata, ia mengatakan dengan suara yang sangat lembut, ayah, saya kangen sama ayah. Saya ingin berhari raya bersama dengan ayah. Selamat hari raya ya ayah. Semoga Allah satukan kita dalam surganya. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, ini menjadikan sebuah pelajaran bagi kita semua yang hadir pada siang hari ini. Yuk, bagi kita semua yang hadir, yang masih mempunyai kedua orang tua, bagi yang masih punya kedua orang tua yang masih hidup, demi Allah, jangan pernah kita sia-siakan kedua orang tua kita. Bagi anda yang orang tuanya sudah meninggal dunia, yakinlah keberadaan kita di tempat ini, duduk kita di tempat ini, ayub farali walidayhi min qabrihi, insya Allah saat ini orang tua kita mendapatkan ampunan di alam kuburnya. Maka kita minta kepada Allah, Bapak Ibu mohon maaf, sebagai seorang anak, saya yakin sampai saat dan detik ini kita belum bisa dan tidak akan pernah bisa membalas semua jasa dan kebaikan daripada kedua orang tua kita. Kenapa saya sampaikan hal ini? Karena saya khawatir akan hadis Nabi yang dijelaskan, la yara wajhi salah satu angus, ada 3 golongan yang pada hari kiamat mereka tidak bisa melihat wajah Nabi Muhammad, yang pada hari kiamat mereka tidak bisa bersama dengan Nabi Muhammad. Siapa ketiga golongan tersebut? Satu di antaranya adalah aku di walidayhi, anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Anda yang berada jauh dari perantauan, yang tidak bisa setiap saat bersama dengan orang tuanya. Sering-sering kita kabarkan ke orang tua kita, karena Bapak Ibu, orang tua itu tidak butuh harta kita. Yang orang tua harapkan, inginkan, hanya ingin melihat dan mengetahui anak-anaknya dalam keadaan baik-baik saja. Maka sebelum anak dipimpin oleh guru kita, saat ini kita awali dengan sebuah permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kedua orang tua kita. Ya Rabbana, pada siang hari ini kami mohon kepada Engkau ya Allah, untuk kedua orang tua kami yang saat ini berada di alam kuburnya, untuk mereka yang saat ini sudah Kau panggil ya Allah, untuk mereka yang saat ini wajahnya tidak bisa lagi kami pandang, untuk mereka yang suaranya tidak bisa lagi kami dengar, untuk mereka yang nasihatnya sudah tidak lagi bisa kami dapatkan, untuk mereka yang kebersamaannya sudah tidak bisa kami rasakan. Ya Rabb, untuk mereka yang sudah berada di dalam kuburnya, kami mohon jangan siksa ya Allah. Jangan azab ya Allah. Jadikan kuburnya taman daripada taman-taman surga ya Allah. Berikan harapan-harapan surga di dalam kuburnya. Kami
Kami mohon kepada Engkau ya Allah, pelihara kesehatan orang tua kami ya Allah. Panjangkan umur mereka ya Allah. Kuatkan kembali suatu. Banyakkan rezekinya. Dan jangan Kau berikan kami anak yang durhaka kepada kedua orang tua kami ya Allah. Berikan kesempatan kami untuk terus bisa berbuat baik kepada kedua orang tua kami ya Allah. Ya Rabbana, hari ini bertepatan dengan hari milad Masjid Hidayatul Ihsan ya Allah. Kami mohon kepada Engkau, jadikan kami adalah orang-orang yang istiqomah sholat di tempat ini ya Allah. Jangan jauhkan hati kami dari masjid ini ya Allah. Dekatkan hati kami dengan masjid ini ya Allah. Karena kami yakin suatu saat nanti kami akan masuk ke dalam masjid ini dalam keadaan berbaring. Bukan kami di belakang imam, tapi kami berada di depan imam. Karena kami sudah menjadi jenazah ya Allah. Dekatkan hati ini kepada masjid ya Allah, agar sejauh apapun jarak kami dari masjid akan terasa dekat melangkahkan kami ke tempat ini ya Allah. Karena kami ingat apa yang disampaikan dalam kekasihmu Nabi Muhammad. Inna Allah yashur masajid dunia yaumul qiyamati kana hadithun bitun. Sesungguhnya Allah akan menghimpun pada hari kiamat masjid-masjid yang ada di dunia. Allah himpun menjadi sebuah kendaraan. Maka ya Allah, jadikan masjid ini menjadi kendaraan kami di akhirat kelak agar kami selamat sampai ke hadapan. Selamatkan semua yang ada pada siang hari ini ya Allah. Selamat dunia dan akhirat kami. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita baca Fatihah sayangnya, doakan jamaah panitia DKM semuanya hadir pada siang hari ini. Semoga kita semua selalu disehatkan oleh Allah. Amin. Dipanjangkan umur kita semua, dibanyakin rezeki kita, dikuatkan iman Islam kita. Allah tingkatkan kualitas iman kita pada saat ini. Semoga kita semua selamat dunia dan akhirat. Dan cita-cita kita dikabul oleh Allah. Pak, ketika kita baca Fatihah, apa yang menjadi hajat Bapak minta kepada Allah, insya Allah wa takdiru al hajatika, Allah bakal mendatangkan semua hajat-hajat kita. Bi barakatul Quran al-Fatihah. Insya Allah doa kita tidak akan ada tedikan sampai kepada Allah. Hajat kita sudah dikabul sama Allah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ibu, yang pertama kalau kita pengen selamat untung dunia akhirat, sholat kita jaga. Yang kedua kata Allah wa'budu rabbakum, sembah Allah. Hablum minallah harus kita jaga. Yang ketiga wa'alul khairat, banyaklah kita berbuat kebaikan. Hablum minanas kita tingkatkan. Maka insya Allah la'allakum tuflihun, Allah akan jadikan kita orang-orang yang meraih kemenangan, keberuntungan dunia dan akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Rio, duit saya. Iya siap. Dan saya langsung pulang ya. Jadi sekarang siapin biasanya. Kita baca aja saya. Jadi yang anak pintar, soleha, sukses ya, biar nanti sama-sama, biar nanti jadi anak yang sukses dunia dan akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ya dapat informasi dari Ustaz ya, ibu-ibu, bapak masih ngantongin duitnya ibu. Kita infak ya saja. Infak buat apa tadi? Buat kekurangan acara. Kamu membuat saya mereka. Ya kita selawatan anak-anak anu, ayo baca selawat bibir dulu aja biar nanti yang sakit disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayo sambil keliling, tadi ada amanah dari ketua DKM dari Pak Ustaz untuk kita berinfak dan bersedekah. Mudah-mudahan ini jadi satu kebaikan
Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Ayo semuanya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fil Sallu ala Muhammad. Itu saja barangkali Ustaz yang dapat saya sampaikan. Itu doa ibu kita ya. Kurang lebihnya mohon didoakan doa yang sebesar-besarnya. Kira-kira dimaafin gak Pak? Ibu dimaafin gak Bu? Alhamdulillah. Akhirnya ikan sepat, ikan gabus berendam di air tawar lebih cepat lebih bagus karena perut saya udah lapar. Pesan buat Ustaz Tony dan panitia, kalau Ustaz punya anak jangan namain si Gubil. Kalau Ustaz punya sisa makanan enak ntar buru-buru masukin ke dalam mobil. Itu di kalau ada, kalau nggak gimana diusahain ya. Terakhir jalan-jalan ke pasar Cikarang. Cakep kan? Pada 3 lima tuh orang yang cakepin bisa. Yang bilang cakep suaranya kencang, mudah-mudahan rezekinya cakep. Amin. Jalan-jalan ke pasar Cikarang. Orang bapak jalan-jalan ke pasar Cikarang. Ada pocong nabrak tiang listrik. Pocong PA billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.